Jadi boleh dikatakan sebenarnya ini adalah sebuah penghukuman, tapi sekaligus dalam penghakiman ilahi yang lebih dahsyat lagi, ya. Dan itulah yang mau digambarkan dari sangkakala ke-6. Karena nanti sangkakala ke-7 akan berbeda lagi, gitu ya. Sangkakala ke-5 belum sedahsyat sangkakala ke-6 ini. Khususnya di ayat bagian akhir, masih ada juga kok yang nggak bertobat. Iya. Nah, tapi nanti kita bahas lebih dalam ke sana. Tapi yang jelas, ini mau menegaskan tentang siapa yang memberikan mandat perintah. Nah, mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari perunggu batu dan sebagainya. Mereka tidak bertobat. Ini siapa orang-orang ini ya, mereka ini? Ya, yang pertama adalah selain para pengikut Kristus atau 7 jemaat Asia kecil itu. Ya, seperti tadi penegasan batas sungai Efrat. Jadi ini mau menggambarkan seluruh umat. Sahabat YKB, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab dan juga mengulik setiap teks yang kita baca sehingga kita dapat melihat pesan yang sangat bernats dalam setiap teks yang kita ulik dan tentu saja melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Ngulik Alkitab, pada episode kali ini kita melanjutkan ulikan teks kita masih dari kitab Wahyu, yaitu dari Wahyu 9 ayat 13 sampai 21. Wahyu 9 ayat 13 sampai 21 dengan judul Pasukan Berlaksa. Wahyu 9 ayat 13 sampai 21 dengan judul Pasukan Berlaksa-laksa. Dan yang akan menjadi narasumber untuk mengulik teks ini dengan judul Pasukan Berlaksa-laksa telah hadir di studio. Saya mau menyapa rekan Pendeta Yohanes ABS dari GKI Bintaro Utama. Salam jumpa. Salam jumpa Pendeta Santi. Iya, Pendeta Yohanes ABS ini dalam proses menulis tesisnya. Kita doakan bersama supaya segala sesuatu yang dibutuhkan lancar ya Pak. Amin, terima dan kasih. bisa selesai menulisnya dan dapat menjadi berkat baik bagi jemaat yang dilayani dan tentu saja bagi siapapun yang dilayani. Pak Pendeta, kita akan mengulik ini Wahyu 9 ayat 13 sampai 21 dengan judul Pasukan Berlaksa-laksa. Kita akan mulai dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari Sobat Ngulik Alkitab, kita berdoa. Saat ini kami akan bersama-sama mendalami firman Tuhan, dan biarlah apa yang kami dalami ini boleh menjadi inspirasi, suatu pencerahan bagi kami, dan juga menolong kami untuk semakin menghayati kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Allah, di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Amin. Amin. Saya akan membaca Wahyu 9 ayat 13 sampai 21. Perikop ini diberi judul Sangkakala yang ke-6. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Lalu dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh 1/3 dari umat manusia. Jumlah tentara itu 200 juta pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, warnanya merah api, biru dan kuning belerang. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api, asap, dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh 1/3 dari umat manusia, yaitu oleh api, asap, dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular dan berkepala. Dengan kepala itu mereka mendatangkan kerusakan. Manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari perunggu,
batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Baik Pak Pendeta, ayat 13-21 ini dengan judul pasukan berlaksa-laksa. Di segmen pertama ini saya mau mulai dengan Pak Pendeta sudah sampaikan ya waktu di awal ulikan teks kitab Wahyu tentang beberapa pendekatan, cara membaca, cara menafsir kitab Wahyu. Nah sekarang kita membaca nih Wahyu 9 ayat 13-21, sangkakala yang ke-6. Berbeda dengan surat kepada 7 jemaat ya. Real jemaatnya disebut ya. Kita bisa membaca begitu, konteksnya pada saat itu ini, jemaat ini sedang mengalami ini dan sebagainya. Sedangkan ayat 13-21 ini penuh dengan simbol-simbol. Betul. Nah, dari beberapa cara kita membaca kitab Wahyu, Pak Pendeta memberikan saran apa nih bagi kita ini ketika kita membaca ayat yang penuh dengan bahasa simbolik ini, dengan pendekatan seperti apa kita membacanya sehingga kita dapat membacanya dan dituntun dalam pemahaman yang menuntun kita, bukan justru malah membuat kita tersesat. Iya, betul. Baik, mungkin refresh sedikit ya. Ada 4 cara pendekatannya: preteris, ya, historisis, futuris, sama idealis. Preteris itu adalah ini udah terjadi pada masa itu dan sudah fulfill, tergenapi. Lalu kalau historisis, ya udah ini adalah bagian dari sejarah yang nyata, yang sudah terlewati, dan ini hanya menjadi bagian dari dokumen sejarah jemaat mula-mula. Lalu untuk kaum futuris, nah ini adalah sesuatu yang belum terjadi, gambaran akan masa depan terkait dengan narasi akhir zaman. Ya. Sementara ada cara pandang keempat, yaitu idealis, melihat setiap bahasa simbolik sebagai sesuatu yang perlu dicermati, diartikan, dan dilihat konteksnya kala itu dalam konteks besar kitab Wahyu. Dan nanti saya akan mengajak kita untuk bersama-sama mendalami ini dari pendekatan yang keempat, yaitu pendekatan idealis. Kita harus menempatkan ini pada konteks besarnya, tetapi kita juga harus tahu kenapa sih kok gambaran simboliknya sebegitu unik, tapi sekaligus mengerikan. Nah, gitu ya. Makanya tema kita pasukan berlaksa-laksa. Karena itu memang ada di dalam bacaan kita. Iya. Begitu. Iya. Jadi kita pakai yang idealis ya. Idealis. Oke, baik. Nah, Pak Pendeta, kita akan masuk ke konteks ini secara umum. Tadi kan saya sudah sampaikan, surat pada 7 jemaat ini ya jelas begitu ya, dengan berbagai macam pergulatan, pergumulan, persoalan-persoalan yang mereka alami, mereka hadapi ya. Ini tentang sangkakala yang ke-6 nih. Konteksnya tuh seperti apa ya? Konteks secara umum gitu. Oke, bacaan kita dimulai dari Wahyu 8, bahkan Wahyu sebelumnya begitu ya. Itu sudah bicara yang lebih luas dari sekedar surat kepada jemaat-jemaat di 7 jemaat Asia Kecil. Betul. Yaitu bicara soal penglihatan Yohanes akan karya Allah terhadap situasi umat maupun situasi manusia kala itu. Ini sebuah gambaran figuratif tentang apa yang akan Allah lakukan dalam tindakannya menghadapi, entah kala itu kan memang umat Kristen itu atau yang percaya pada Kristus itu berada dalam kungkungan kaisar yang menekan, yang mempersekusi, bahkan sampai membunuh umat percaya. Nah, mereka pun termasuk dalam gambaran di sini. Begitu, karena nanti kalau kita lihat setelah bicara soal sangkakala 1-7, itu masuk ke dalam pemerintahan-pemerintahan, simbolisme pemerintahan-pemerintahan kala itu yang akan kalah dengan kuasa dari ilahi. Gitu. Nah, bagaimana dengan sangkakala ke-6? Sangkakala 6 ini adalah sebuah peringatan akan penghakiman yang lebih dahsyat. Kalau yang lalu-lalu membahas tentang sangkakala 1-5, maka itu membahas tentang apa yang akan terjadi. Ya. Jadi sesuatu yang sifatnya itu apa? Dialami. Misalnya kayak belalang ya, di sangkakala ke-1 atau ke-2, hujan es, dan lain sebagainya. Itu kan yang terjadi. Kalau ini adalah sebuah gambaran tentang yang akan dilakukan Allah dalam tindakannya untuk menghakimi dunia ini.
Jadi ini penglihatan tentang hal itu. Jadi boleh dikatakan sebenarnya ini adalah sebuah penghukuman, tapi sekaligus dalam penghakiman ilahi yang lebih dahsyat lagi, ya. Dan itulah yang mau digambarkan dari sangkakala ke-6. Karena nanti sangkakala ke-7 akan berbeda lagi, gitu ya. Sangkakala ke-5 belum sedahsyat sangkakala ke-6 ini. Ya tadi kalau kita perhatikan ada kata kunci bahwa akan ada kematian sepertiga umat manusia. Wah, gitu. Itu bahasa simbolik juga. Ya, sepertiga ini tidak tahu sepertiga umat manusianya seberapa. Iya. Dari jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Ya mau dikaitkan dengan konteks saat ini ya monggo, tapi sebenarnya bukan pengali loh ya. Ingat, bukan pengali loh. Misal jumlah penduduk dunia sekarang ini berapa? Katakanlah berapa puluh miliar gitu. Bukan sepertiganya, bukan. Jadi sepertiga ini bukan pengali, bukan eksponen. Ya, bukan eksponensialnya begitu ya. Tapi ini sebuah gambaran bahwa akan ada penghakiman terhadap seluruhnya, tetapi tidak semuanya binasa. Gitu, karena sepertiga. Berapanya saya nggak tahu, kita nggak tahu. Tapi ini sebuah gambaran bahwa Allah yang melihat kondisi manusia yang dikungkung dalam dosa, yang tidak bertobat, baik itu entah umat percaya maupun juga kalau dalam konteks itu adalah para orang-orang non-Kristen, begitu ya, yang tidak percaya dan belum percaya pada Kristus, mereka juga termasuk dalam kategori umat manusia di sini. Karena yang disampaikan adalah bukan umat Kristennya, tetapi umat manusia. Kata umat manusia ini mau menggambarkan konteks bahwa surat ini mau membicarakan seluruh orang kala itu. Ya memang agak menakutkan di sini ya. Tetapi ini betul sebagai sebuah peringatan bahwa sangkakala ke-6 itu bicara tentang penghakiman yang lebih dahsyat dari Allah ketika dia menghukum, ya, tetapi sekaligus juga tidak membinasakan semuanya karena hanya sepertiga itu. Jadi itu jangan sampai dilupakan, seolah-olah kayaknya hukum aja begitu ya, binasakan aja, enggak. Tapi ada gambaran bahwa di sini tidak semua akan dibinasakan, tetapi akan menghakimi, menghukum sepertiga dari umat manusia. Dalam bacaan kita seperti itu sih. Jadi tapi pengertian sepertiga itu bukan pengali. Bukan pengali. Atau eksponen. Bukan. Jangan sampai nanti pulang dari sini hitung-hitung, apalagi wah jumlah rakyat Indonesia sekian ratus juta dikali sepertiga, maka sepertiga siap binasa. Misalnya kira-kira begitu. Enggak. Ini bukan pengali ya tadi eksponensial pengali untuk satu jumlah tertentu, bukan. Tetapi ini sebuah gambaran bahwa ketika Allah menghakimi, ya sepertiga itu kan berarti satu dari, kalau tiga itu adalah satu, maka sepertiga ya masih ada 2/3-nya kan kira-kira begitu. Berapa? Sebagiannya. Berapa nggak tahu. Tetapi yang jelas ini bukan mau mengatakan angka matematis. Itu yang mau dikatakan. Yes, betul. Tetapi lebih besar dari sekadar sangkakala 1 sampai sangkakala 5. Gitu. Iya. Ya, jadi ini lebih besar. Kalau sangkakala 1 sampai sangkakala 5 tentang apanya yang terjadi. Kalau ini selain apanya yang terjadi, seberapa cakupan luas penghakiman itu tergambarkan. Gitu ya. Iya. Jadi bukan hanya apanya yang akan terjadi, tapi ini lebih besar lagi cakupannya. Seberapa luasnya efek itu, efek penghakiman itu. Iya, seberapa luas efek penghakiman itu. Baiklah. Betul. Pak Pendeta sudah menjelaskan ini ya konteksnya. Ini perikop kita diberi judul ini sangkakala yang ke-6. Dan sebelum kita tiba ke seberapa luas cakupannya, lalu kemudian pasukan berlaksa-laksa yang dimaksud itu siapa, apa perannya, begitu ya. Kita akan ulas nanti ayat per ayat lebih dulu ya. Kita akan elaborasi itu di segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo.
Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Jadi cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta Kidi time. Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 21 di bawah judul Pasukan Berlaksa-laksa. Kita masuk ke segmen 2, baru saja kita melewati segmen yang pertama. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Bapak Pendeta Yohanes, kita lanjut ya di segmen kedua ini. Kita lihat teksnya sendiri. Dari ayat 13 sampai 15. Saya baca lagi ya. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Lalu dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan, dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Ini ada yang menarik nih, banyak bahasa simbolik ini. Betul. Ada suara dari mezbah emas, lalu kemudian keempat malaikat keenam kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala, empat malaikat terikat. Betul. Ini apa maknanya nih semua nih dari ayat 13 sampai 15, Pak Pendeta? Oke. Jadi sangkakala yang berbunyi itu adalah sebuah gambaran, ini penglihatan dari apa yang Allah kerjakan atau Allah akan bertindak. Gitu ya. Nah, lalu untuk apa buktinya? Itu adalah bukti suara dari 4 tanduk mezbah emas. Mezbah emas ini adalah gambaran di dalam bait Allah yang dipakai untuk membakar ukupan ya, kemenyan. Ini kan sesuatu bakaran untuk kepada Tuhan. Jadi ketika di situ keluar suara yang berseru atau yang memerintahkan, maka jelas bahwa arahan ini adalah arahan dari Tuhan. Gambarannya kira-kira begitu penglihatan dari Yohanes dalam penglihatannya. Begitu. Nah, selain itu, 4 malaikat terikat di sungai besar Efrat.
Itu apa hubungannya Sungai Besar Efrat dengan konteks kala itu? Kan kira-kira begitu. Jadi Sungai Besar Efrat ini menjadi sebuah batas antara wilayah internal, ya dalam hal ini Yerusalem dan sekitarnya, dengan batas di luar itu, ya dengan bangsa-bangsa lain. Sehingga ketika bicara soal Sungai Efrat yang menjadi pembatas, dengan ada 4 malaikat penjaga yang diikat, Iya. ini kan seolah-olah ngapain malaikat diikat? Iya, kita kan asosiasinya kan malaikat itu kan baik. Betul ya. Pemahaman ya gambaran yang umum gitulah ya. Malaikat yang ketemu Maria Magdalena Ya, ya. cuman taunya ya ketemu Maria Iya. Magdalena. Kok baik, kok ini kok dilepas? Dilepas. Kok sebelumnya terikat? Diikat. Emang dia malaikat jenis apa Ya, begitu? jadi ini digambarkan jenis destroyer sebenarnya. Mereka yang menjaga tapi sekaligus melawan mereka yang akan melawan Tuhan, kira-kira begitu. Nah, maka ketika ini dilepas, malaikat inilah yang tahu jam, waktu, kapan, dan seperti apa harus membunuh. Jadi memang ini sebuah gambaran penghakiman dan penghukuman terhadap mereka yang sudah melawan Tuhan. Dalam arti ini adalah melawan Tuhan di sini adalah dalam arti luas. Entah dalam bentuk tindakan dia, entah dalam bentuk dia menindas pengikut Kristus, dan lain sebagainya. Karena batas Sungai Efrat itu membataskan antara di luar dan di dalam. Ya, ketika itu dilepas, maka penghakiman itu tidak hanya berlaku buat yang di dalam, tetapi juga untuk yang di luar. Makanya dikatakan dia tahu kapan harus membunuh sepertiga umat manusia. Ini menegaskan di segmen sebelumnya tadi Cakupan ya. cakupannya itu. Jadi tidak memandang apakah ini umat Kristen atau bukan Kristen. Kalau konteks itu cakupan mana yang dimaksud yang di luar itu? Yang di situ adalah mereka yang berkuasa dan juga yang menindas orang Kristen. Kita tahu konteks besar kitab Wahyu adalah adanya penindasan bagi jemaat mula-mula, ya, yang mereka dipersekusi sehingga harus pakai bahasa simbol, mengatakan bahwa aku Kristen, kita Kristen, pakai simbol ikan dan seterusnya. Nah, ini adalah sebuah gambaran penghukuman bagi mereka yang menindasmu. Oleh karena sebenarnya dengan penindasan terhadapmu, mereka juga melakukan dosa kepada Tuhan. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi, kita bisa melihat ini sebuah penglihatan dari sisi umat Kristen adalah pengharapan bahwa Allah bertindak bangkit melawan mereka yang menindas umatnya. Jadi konteksnya kan seperti itu, kitab Wahyu itu. Sehingga ketika gambaran tentang sangkakala berbunyi, maka ini menandakan Allah bertindak untuk melakukan penyelamatan, tapi sekaligus penghakiman terhadap mereka yang bertentangan dengan Allah. Siapa itu? Mereka yang selain pengikut Kristus. Dan ini sebenarnya juga adalah berita untuk para pengikut Kristus, karena nanti di ayat-ayat setelahnya, khususnya di ayat bagian akhir, masih ada juga kok yang nggak bertobat. Iya. Nah, tapi nanti kita bahas lebih dalam ke sana. Tapi yang jelas, ini mau menegaskan tentang siapa yang memberikan mandat perintah. Yaitu dari Allah sendiri. Simbolnya apa? Tadi, 4 tanduk mezbah emas. Yang kedua, malaikat yang terikat di Sungai Efrat. Jadi ini menunjukkan bahwa si pemberi perintah dan orang yang melakukan, atau sosok yang melakukan, itu adalah semuanya pasukan Allah. Kira-kira begitu. Ya, ini sebuah gambaran pengharapan bahwa, saya lagi ditindas. Allah saya mana? Oh, ternyata Allah saya bekerja kok. Lewat penglihatan ini. Gitu. Tidak dibiarkan. Tidak dibiarkan. Begitu. Ya, itu Kekuatan gambaran. sang ilahi itu bekerja. Betul. Gitu ya. Oh, ya. Baik, Pak Pendeta, kita lanjut ya di ayat berikutnya ini. Jumlah tentara itu 200 juta pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, warnanya merah api, biru dan kuning belerang. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa dan dari mulutnya keluar api, asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api, asap dan belerang yang keluar dari mulutnya.
Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular dan berkepala. Dengan kepala itu mereka mendatangkan kerusakan. Mari Pak Pendeta, ini Wah, ini makin ngeri ya. lebih ngeri lagi. Makin ngeri dan makin bingung Emang kayaknya. iya, jadi ini berupaya menyingkapkan, tapi begitu disingkapkan kok jadi bingung dan serem ini, detil gitu. Detail, ya. Baik, mari kita lihat. Di sini ada gambaran pasukan berkuda. Betul ya? Ya. Dan jumlahnya kalau dalam bahasa terjemahan baru yang sebelumnya, bukan terjemahan baru 2, Iya. 20.000 laksa. Laksa itu puluhan ribu, jadi 20.000 puluhan ribu. 200 juta, betul ya? Ya. Mungkin nggak ada pasukan dalam konteks real 200 juta orang menjadi pasukan. Langsung gitu ya. Langsung gitu. Di film kolosal mungkin. Tapi apakah benar 200 Iya, juta? nggak Kita nggak tahu, tahu. iya. Jumlah penduduk Indonesia berapa deh? Iya, betul. Berarti Masa satu semuanya negara ini isinya jadi pasukan 200 juta. Ya. Artinya sebenarnya ini matematik yang dalam kondisi literal tidak mungkin. Ini mau menggambarkan besarnya jumlah pasukan. Dan ini mau menggambarkan besar jumlah pasukan melebihi pasukan Kekaisaran Romawi. Yang pada saat itu melakukan persekusi. Betul. Sama-sama pasukan berkuda. Betul enggak? Kekaisaran Romawi punya pasukan berkuda Kuat, sekian ya. dengan wilayah jajahan dan wilayah cakupan yang luas. Itu tidak sebanding dengan gambaran penglihatan dari si Yohanes ini terhadap apa yang Allah lakukan. Jadi 200 juta pasukan berkuda ini sebuah gambaran tentang apa yang Allah miliki. Amunisinya, jumlahnya, apapun itu melebihi dari yang dimiliki dunia. Dalam hal ini pada kala itu adalah Kekaisaran Romawi. Hal ini mau menunjukkan bahwa akan ada potensi kerusakan besar, satu. Yang kedua, pasti akan kalah setiap yang melawan pasukan ini. Bagaimana tidak? Selain berlaksa-laksa, begitu ya. Laksa-laksa bukan makanan sekali lagi. Bukan mie laksa, bihun laksa. Bukan. Ya. Tetapi berpuluh-puluh ribu, bahkan dari puluhan ribu, berpuluh-puluh ribu. Artinya berjuta-juta orang ini, pasukan ini, mereka punya kesamaan dalam hal destroyer. Iya. Satu, gambarannya apa? Baju zirah, merah api, biru, kuning belerang. Itu ya. Yang kedua, melalui malapetaka keluar api, asap, belerang. Iya. Ini mau menunjukkan sebuah daya, ya, penghakiman yang bersifat menyeluruh, satu. Yang kedua, dahsyat. Merusak. Ini sebenarnya juga ada kaitannya dengan peristiwa Sodom dan Gomora. Kita tahu Sodom dan Gomora, Allah sudah memperingatkan, tetapi mereka masih berlaku dosa. Akhirnya apa yang terjadi? Dibinasakan kota itu. Dengan apa? Api. Ya, gambaran api di sini adalah api penyucian, di mana ketika api membakar, maka asap itu juga membunuh, betul nggak? Ya, api membakar, asap membunuh. Nah, bagaimana dengan belerang, kuning belerang, begitu ya? Kita tahu kandungan sulfur itu pada taraf tertentu bagus. Iya. Untuk yang sakit kulit, untuk yang apa begitu kan. Tapi ketika itu sudah over, itu menjadi racun. Nah, kita bisa melihat bahwa kekuatan dari pasukan ini itu nggak bisa ditandingi dengan hanya pasukan berperang dengan baju zirah yang biasa, yang modal pedang, yang modal pasukan destroyer Kekaisaran Romawi, ya, yang mereka punya kekuasaan karena bisa menindas. Itu nggak ada apa-apanya dengan kekuasaan dari pasukan ilahi, boleh kita katakan seperti itu. Ini jadi sebuah gambaran kepada umat yang tertindas. Tenang, ketika sangkakala ke-6 berbunyi, ada pasukan yang melampaui pasukan berkudanya Romawi, dan dia akan lebih menghakimi, lebih besar daya destroyernya, daya penghancurnya. Dan yang menarik adalah apa? Ada gambaran kuda-kuda itu berkepala singa. Ya. Ini kuda berkepala singa, jangan coba digambarkan karena akan aneh kali ya. Tapi ini sebuah gambaran. Ya, singa itu lambang Injil, saya jadi lupa. Injil Lukas kalau saya tidak salah. Ya, jadi sesuatu kebenaran, sesuatu kekuasaan di situ, kekuasaan ilahi digambarkan di situ. Ya, simbolismenya begitu. Lalu ekornya seperti ular dan berkepala. Ekornya, iya. Iya kan? Jadi ekornya nggak diem.
Ya, ini mau menggambarkan Iya. bahwa baik yang awal maupun yang akhir tidak akan terluput dari penghakiman itu. Dan ini mau menggambarkan apa sih, kenapa ular selalu dipakai dalam gambaran Alkitab? Menyimbolkan apa? Bahkan Yesus pernah ngomong, hendaklah kamu Cerdik seperti ular. seperti ular. Kecerdikan. Jadi dia tahu kapan saatnya harus memberikan racun tanpa harus terlihat, sehingga orang yang berdosa yang rasanya biasa-biasa aja, aku biasa-biasa aja, tetap melakukan dosaku, aku fine-fine aja, padahal pada saat yang bersamaan dia akan dimatikan melalui racun keberdosaan itu. Nah, inilah gambaran bagaimana si pasukan berlaksa-laksa ini itu punya kekuatan yang melebihi kekuatan perang, tapi juga melampaui cara-cara peperangan manusia. Gitu kan, sebuah gambaran yang tidak mungkin terjadi. Tapi ini sebuah lagi-lagi gambaran penglihatan dari Yohanes terhadap Allah yang bekerja, yang memerintah itu, untuk apa? Untuk menyelamatkan umatnya. Karena ini ditujukan, atau perang itu dalam tanda petik ditujukan, bukan hanya kepada umat percaya yang masih berdosa, yang masih melakukan dosa, tetapi untuk mereka yang melakukan penindasan, penekanan, persekusi, bahkan berdosa pada dirinya mereka masing-masing. Gitu. Jadi kita bisa lihat ini nubuatan tentang bukan akhir zaman tentunya, tapi ada konteks ya penekanan, penindasan yang Allah sedang ingin bongkar itu semua. Sebuah kekuatan yang tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan apapun. Iya. Begitu. Jadi daya destroy-nya besar sekali. Besar, dan pasukan ini cara bekerjanya pun menghancurkan, tidak seperti kekuatan manusia. Betul. Yang pada saat itu menindas mereka. Betul. Begitu. Baik Pak Pendeta, kita lanjut ayat 20, ayat 21, dan kita akan melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Tadi kan Pak Pendeta sudah memberikan saran kita cara membacanya secara idealis ya. Apa sih maknanya ini semua bagi kita? Kita akan lanjut segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun ia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta Kidi time.
Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 21 dengan judul Pasukan Berlaksa-laksa. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup. Baru saja kita melewati segmen 1 dan juga segmen 2. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiadi Manurung, mengajak sahabat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen ketiga, segmen penutup. Ayat 20 sampai 21. Manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari perunggu, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Dengan daya yang demikian kuat dari pasukan ilahi ini yang berlaksa-laksa ini, tidak juga bertobat. Ini mau menggambarkan apa ini orang-orang ini, siapa mereka ini sudah mengalami tapi tetap juga tidak mau bertobat. Oke. Ketika kita sudah membaca sampai bagian akhir di 20 sampai 21, kita bisa melihat bahwa penglihatan Yohanes itu adalah sebuah episode dari awal sampai akhir di sangkakala ke-6. Penghancuran itu, dimulainya penghancuran itu diperlihatkan, malaikat dilepas, lalu pasukan itu ada, dia mendengar pasukan berkuda itu berjalan, sampai akhirnya setelah sepertiga umat manusia itu dibunuh atau hancur lebur begitu ya, ternyata masih ada seonggok lagi, banyak onggok manusia yang masih belum mengetahui bahwa ini adalah pasukan ilahi yang mengajak manusia untuk bertobat, kira-kira begitu. Artinya kan tidak mati kan memang kan dalam kuasa Allah sendiri. Betul. Ya. Mereka mengalami tidak demikian, tapi tetap juga tidak mau sadar. Betul. Begitu. Artinya mereka ada kesempatan untuk hidup. Iya, betul. Ada chance untuk berubah. Iya. Ada momen untuk kita menyadari gitu. Introspeksi begitu ya. Baik itu entah orang percaya atau bahkan orang-orang yang menekan itu, tapi ternyata itu sama. Iya, tidak digunakan momen itu gitu. Betul. Dan inilah yang menjadi sebuah penegasan dari penglihatan atau dari sangkakala ke-6 bahwa sebenarnya destroyer yang dilakukan oleh pasukan berlaksa-laksa dengan kekuatan yang luar biasa itu pertama-tama bicara soal pengharapan bagi umat yang kala itu tertindas. Ini kan gambaran pengharapan, betul ya? Bahwa kuasa Tuhan lebih besar. Iya. Tapi yang kedua adalah pengabaian. Bahwa sebegitu besarnya kuasa Allah, tetapi tidak semua umat manusia itu sadar kalau Allah itu menolong, dan dalam pertolongannya itu mengajak umat untuk ayo kembali kepadanya. Kira-kira begitu. Mereka bukannya bertobat, bukan berbalik begitu ya? Iya, bukan berbalik, mungkin malah berontak dan ya udah, kalau itu ya biasa-biasa aja. Gitu. Artinya tidak ada kesadaran berarti ya? Tidak ada kesadaran. Ini bentuk degilnya manusia dan murahnya sebuah pertobatan yang dilakukan atau yang diberikan oleh Allah. Begitu. Sehingga Yohanes sampai memperlihatkan penglihatan yang besar itu, bahkan itu juga sampai membuatnya mengeri, membuat Yohanes itu merasa ngeri. Itu sebenarnya menjadi sebuah indikasi bahwa ya memang umat kala itu begitu degilnya, tapi sekaligus gambaran jangan-jangan yang degil itu masih ada sampai sekarang, masih terjadi saat ini. Begitu. Jadi ini bisa menjadi sebuah gambaran reflektif lagi bahwa Tuhan itu selalu berkarya, bertindak. Termasuk ketika harus memberikan sanksi terhadap dosa. Ya, tetapi pada saat yang bersamaan dia pengen supaya yang percaya atau yang mengerti itu tidak melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Gitu. Tapi sayangnya Yohanes masih mendapatkan ada manusia lain yang tidak lagi atau tidak mati dengan malapetaka, tapi nggak juga bertobat. Dikasih hidup, makin laknat, kira-kira begitu. Iya, betul. Atau masih laknat. Tidak ada kesadaran begitu. Betul, ya? betul. Nah, mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari perunggu batu dan sebagainya. Mereka tidak bertobat. Ini siapa orang-orang ini ya, mereka ini? Ya, yang pertama adalah selain para pengikut Kristus atau
7 jemaat Asia kecil itu. Mm. Ya, seperti tadi penegasan batas sungai Efrat. Jadi ini mau menggambarkan seluruh umat. Ya, seluruh umat manusia dalam peradaban kala itu yang diperlihatkan atau yang ingin disasar oleh si Yohanes terhadap para penerima penglihatan Yohanes ini. Nah, artinya sebenarnya yang mau dikatakan adalah mereka yang sudah berbalik, hidup dan sudah berbalik, sebenarnya itulah yang diperkenankan Allah. Gitu. Kamu bukan hanya diselamatkan dari malapetaka, tapi kamu mengalami keselamatan yang sesungguhnya. Karena kamu mengikuti, menerima apa yang Allah inginkan. Dan ini kan gambaran dari sangkakala ke-6. Ya, nanti itu akan akan ditegaskan lagi pada saat sangkakala ke-7 akan dibahas atau mungkin akan dibaca. Itu akan terlihat bagaimana kitab kehidupan atau kitab terbuka yang menggambarkan mereka yang berhasil, yang tetap setia dan taat, bahkan setelah bertobat pun mereka tetap setia dan taat untuk mengikut Kristus, percaya pada Kristus sampai akhir hidupnya. Kira-kira begitu. Baik Pak Pendeta. Ini di ujung segmen ketiga ini, segmen penutup ini, setelah tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan ya di ayat per ayat, menyingkapkan bahasa-bahasa simbolik ini. Betul, yang pusing itu ya. Iya. Apa relevansinya setelah ini disingkapkan? Apa relevansinya bagi kehidupan kita di saat ini? Pertama dari gambaran pasukan berlaksa-laksa. Ini mau menggambarkan sebenarnya karya Tuhan bukan hanya mengasihi, bukan hanya memelihara, tetapi dia juga akan menunjukkan penghakimannya. Dengan cara apa? Ya dengan caranya. Penghakiman yang tentu, ya kalau di sini kan gambarannya seolah-olah ngeri banget begitu ya, mematikan, membinasakan. Tapi ingat selalu ada ruang terbuka penghakiman itu untuk menobatkan kita, membawa kita berbalik kepada Allah. Ya, dan itu yang sebenarnya di-warning, sangat dirasakan kekecewaannya oleh Yohanes ketika mendapat penglihatan itu. Tapi masih ada loh yang gak bertobat. Artinya dari pasukan berlaksa-laksa yang kuasanya besar itu selalu ada undangan untuk kembali bertobat. Ya, dia menghakimi, dia menghukum, tapi dia, Allah kita, tidak membinasakan selagi kita sadar untuk terus mau berbalik kepada dia. Itu yang pertama. Jadi dari pasukan berlaksa-laksa mau mengatakan ada kekuatan Allah yang menghakimi, ya, dan bahkan juga bisa menghukum berdasarkan apa yang menjadi konsekuensi dosa kita. Gitu. Yang kedua, ketika bicara soal diberikan kesempatan. Ya, kalau tadi kan digambarkan manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Artinya tidak mati aja kan udah kesempatan ya, kesempatan hidup. Betul. Tapi apa yang terjadi dan apa yang bisa kita lakukan dalam kesempatan hidup itu? Ketika di sini dia tidak bertobat, maka itu bukan sesuatu yang diinginkan Allah. Artinya selagi ada kesempatan untuk hidup, dimensi untuk bertobat sejati, berbalik diri, memperbaiki diri, menjadi undangan yang kedua. Selagi diberikan kesempatan hidup, ya, maka pakailah itu sebagai waktu untuk pertobatan kita. Memperbaiki diri, kesadaran bahwa membuka hati pikiran agar apa yang Tuhan inginkan, ya Tuhan kehendaki, itulah yang kita lakukan. Ya. Sehingga gambaran ini tuh tetap berimbang. Allah yang menghakimi, tapi juga Allah yang penuh kasih di situ. Allah yang mengajak kita bertobat, tapi sekaligus Allah yang tidak bisa kompromi dengan dosa. Ya, bagaimana kemudian sikap kita ketika ada di dalam kesempatan kita percaya kepada Allah yang demikian? Tentu mengarah kepada berbalik, ikut, dan setia kepada Tuhan kita. Dan itu yang diharapkan. Dengan sangkakala ke-6 itu disampaikan kepada penerima surat ini, ya, penglihatan Yohanes dalam wahyunya ini, harapannya itu umat tetap setia. Gitu, umat tetap percaya dan tetap menantikan karya Allah yang dahsyat itu. Ya. Ketika Anda menderita, apakah penderitaan itu akhir kehidupan? Tidak. Tapi ada karya yang akan terjadi oleh Allah. Nah, selagi Allah berkarya, bertindak, yang mungkin rasanya kita belum ngalamin, tapi Allah meminta supaya kita tetap setia
dan melakukan pertobatan hidup. Yang mungkin penderitaan itu terjadi karena sikap dan pilihan kita yang salah. Kira-kira begitu. Jadi ketika membaca pasukan berlaksa-laksa, jangan langsung kemudian, wah ini kalau saya berdosa di depan udah ada 200 juta pasukan berkuda. Enggak. Ini gambaran, lagi-lagi gambaran simbolik, ya, simbolik yang dilihat oleh Yohanes untuk menjelaskan kepada penerimanya, umat kala itu, maupun juga kita kala ini, tentang Allah yang akan menghakimi, sekaligus menghukum, tapi dia tidak membinasakan, melainkan membuka tawaran pertobatan. Begitu. Bagi kita yang ada di masa kini juga tidak berhenti membacanya hanya sebagai, oh ya itu terjadi di masa lalu ya, tapi ya di masa kini kan belum tahu begitu ya. Betul. Ini sungguh-sungguh menyapa kita juga di masa kini. Kita bisa introspeksi. Kita ini tergolong yang degil atau yang masih mau diberitahu bahwa tidak pernah ada kejahatan yang akan berlangsung terus-menerus begitu ya. Atau bagi kita mungkin bagian anak Tuhan yang bergumul, mengapa ya terjadi ketidakadilan, mengapa ada orang yang begini begitu. Tapi sungguh-sungguh di hadapan Allah tidak pernah ada satupun kejahatan yang bisa terus bisa seolah-olah tersembunyi di hadapan Allah. Betul. Allah melihat betul dan Allah bekerja, bertindak, menilai begitu ya. Allah mengasihi, sungguh kita percaya itu, tetapi juga dalam kasihnya dia mendidik kita. Betul. Dia tidak ingin kita makin tidak tahu siapa Tuhan begitu makin ya. Menjauh dari Tuhan. Dia ingin kita berbalik. Kita menggunakan setiap momen yang kita alami sehari-hari itu sebagai momen bagi kita untuk membuat kita menengadah pada Tuhan, introspeksi, berbalik kepada Tuhan, dan bertobat. Baik, Pak Pendeta Yohanes Abias, terima kasih untuk kesediaan episode kali ini. Mengulik ini ya, Wahyu 9 ayat 13-21 dengan judul Pasukan Berlaksa-laksa. Dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat-sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe, sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan menutup dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa penutup ini. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur menemukan kebenaran firman Tuhan di dalam pendalaman Alkitab pada hari ini. Dan biarlah Tuhan yang menolong kami untuk terus merasakan, menghayati bahwa Allah bertindak, berkarya dalam kasih dan juga keadilan-Mu. Melihat kami, menilai kami, dan juga mengundang kami untuk bertobat ketika kami berada dalam jerat dosa. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk terus melihat karya-Mu, merespons undangan Tuhan untuk berbalik, menata diri, dan memperbarui diri. Terima kasih ya Allah, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin.